Shalom Victorious Friends, apa kabar? Senang banget bisa sama-sama lagi. Sudah yang dikasihi, kita sekarang lagi dalam keadaan lockdown ya. Dan seringkali itu membuat pikiran kita tidak tenang dan emosi seperti melayang-layang. Tapi satu hal yang saya mau katakan ialah setiap hari kita diingatkan bahwa keadaan angin bisa dan bahkan pasti tidak sama. Tetapi biarlah kita mempunyai respon yang bisa menghadapi angin seperti itu. Saya mau share aja sedikit beberapa kebenaran yang membuat saudara dan saya bisa lebih tenang. Tidak terpengaruh nih dengan badai-badai, dengan suara-suara yang negatif, berita-berita yang mungkin lebih mengkhawatirkan lagi, baik itu tentang COVID atau pekerjaan atau macam-macam saudara. Tapi tangkap beberapa kebenaran ini dan saya berdoa biarlah setiap kebenaran yang kita dengar saat ini bisa membuat kita lebih tenang, lebih percaya kepada Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik. Oke, yang pertama saudara, biarlah setiap kita tahu bahwa Tuhan sangat memperhatikan kita. Karena firman-Nya berkata, jangan khawatir, serahkan segalanya kepada Dia. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesuslah yang menjaga kita, yang memelihara saudara dan saya. Hari ini saya lagi ada di kota di mana anak saya yang terbesar sedang akan kembali ke universitas. Jadi saya anterin dia untuk balik ke kos-kosannya. Saudara, sebelum berangkat dari kemarin atau bahkan beberapa hari sebelum hari ini, saya sudah mempersiapkan untuk anak saya. Saya tidak mau dia sampai di sini tinggal sendiri, nggak ada mungkin makanan yang cukup atau apa. Saya persiapkan sampai baju-bajunya sekalian. Saya tidak mau sampai anak saya mungkin tidak tahu harus bagaimana dan sebagainya. Tetapi saudara bisa bayangin bagaimana dengan Bapak kita, dia lebih luar biasa. Dia sangat memperhatikan saudara dan saya. Jadi ingat, kebenaran yang pertama adalah jangan khawatir. Serahkan kekhawatiranmu kepada Bapa kita di surga. Yang kedua, saudara-saudara, biarlah saudara dan saya tahu bahwa mata Tuhan selalu memandang kepada setiap kita anak-anaknya. Dan Dia sangat tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan dari Mazmur 33 ayat 18 berkata seperti ini. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi saudara, apapun pergumulan, apapun masalah, apapun yang sedang saudara dan saya lewati, ketahuilah bahwa Tuhan tahu. Tuhan sangat tahu banget. Tuhan bahkan memandang setiap kita. Karena Tuhan mengasihi, itu loh. Tuhan mengasihi banget. Jadi waktu saudara belum melihat jawaban doa menjadi kenyataan, please jangan menjadi lemah, jangan kecewa, jangan putus pengharapan, jangan sampai imannya hilang saudara. Karena semuanya pasti akan menjadi baik karena Tuhan tahu apa yang sedang terjadi. Dan ketahuilah, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk saudara dan saya. Dia adalah Bapa yang sangat mengasihi kita. Dan poin yang ketiga saudara, firman Tuhan katakan Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bagi saudara, bagi saya, waktu kita minta, waktu kita mencari, waktu kita mengetuk. Berarti waktu kita melakukan itu saudara, Tuhan berkata bahwa Tuhan mampu melakukannya. Tuhan mau supaya saudara dan saya datang kepada Dia dan minta hikmat, minta pengetahuan ilahi, minta apa yang saudara rindukan. Dan sesudah itu cari, jangan hanya diam saja, cari. Karena Tuhan pada saat kita melakukan, bahkan Tuhan ingatkan
Efesus 3 ayat 20, bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan, sesuai dengan kuasa yang ada dalam kita. Jadi waktu kita mencari berarti ada action, ada tindakan yang harus kita lakukan. Dan yang keempat, ketuk. Kalau kita belum menerima jawaban doa, jangan menyerah, jangan menjadi lemah. Terus berdoa, terus lakukan bagian kita, karena Tuhan mampu. Kalau satu pintu tertutup, saudara, jangan kecewa. Saya percaya kalau Tuhan izinkan pintu itu tertutup bagi saudara dan saya, karena saya udah ngalamin berkali-kali, ternyata Tuhan sedang menyiapkan pintu lain yang lebih baik. Jadi saudara, saya mau menguatkan setiap kita supaya kita tetap semangat. Dan kebenaran yang keempat, Tuhan selalu membuat sesuatu yang terbaik buat saudara dan saya. Walaupun saat ini mungkin kelihatannya keadaannya belum baik, tapi percaya deh, Tuhan sedang memberikan yang terbaik. Roma 8 ayat 28, firman Tuhan mengatakan, Tuhan berperkara dalam segala hal. Dalam segala hal, baik keputusan besar, keputusan kecil, apa yang kita sedang lakukan, Tuhan berperkara dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, saudara dan saya yang mengasihi Tuhan, karena kita terpanggil dalam rencananya. Karena itu saudara, biarlah kita tetap hari-hari ini tetap fokus, tetap percaya, karena kita nggak pernah sendiri. Saudara dan saya nggak sendiri, ada Tuhan. Bahkan Tuhan meninggalkan Roh Allah, ada Roh Kudus yang membantu setiap kita, yang menolong setiap kita, yang menghibur setiap kita. Jangan lemah, tetap fokus kepada Tuhan. Waktu kita khawatir, jangan bawa beban itu sendiri, serahkan kepada Tuhan. Banyak mendekat kepada Tuhan. Dan ingat, Tuhan selalu memandang setiap kita, anak-anaknya, karena kasih-Nya begitu besar. Dan selalu ingat saudara, bahwa Tuhan kita, Tuhan yang mampu melakukan. Dia maha besar, Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dan kita tahu pertolongan saudara dan saya tidak pernah terlambat. Tuhan pasti menolong. Yang keempat, semuanya mendatangkan kebaikan. Bukan di waktunya saudara dan saya, tetapi di waktunya Tuhan. Hari ini biarlah kita diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan saya berdoa supaya kita semua tambah kuat. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau mengasihi setiap kami, dan saat ini biarlah setiap kami dimanapun kami berada, di rumah-rumah kami, di kamar-kamar kami, di kantor-kantor kami, di mana kami berada, mungkin ada di dalam mobil Tuhan, biarlah Engkau yang melawat setiap kami, berbicara setiap kepada kami, sehingga setiap kebenaran yang Kau sampaikan pada hari ini sungguh-sungguh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menguatkan kami, meneguhkan kami, dan membawa iman kami ke dalam iman berkemenangan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang melakukan kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, dan Engkau akan memakai setiap kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara dikasih, sampai next time ya. Sampai jumpa lain kali, dan Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Bye-bye.